Kecil, berat, padat, mantap. Itulah kata-kata yang melambangkan dari figur ini. Figur apa itu? Yuk langsung kita review saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priaya, dan hari ini kita akan mereview sebuah barang yang tidak bermanfaat lagi. Ya, action figure. Jadi karakter action figure apa yang akan gua review hari ini? Jadi yang akan gua review hari ini adalah jeng 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 jeng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Trizero Rockman X atau Mega Man X dari seri MDLX-X. Jadi seperti apa figurnya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk penampakan boxnya. Jadi yang akan gue review hari ini adalah ini dia teman-teman, Trizero. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya gue beli dari brand ini teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat di sini ada tulisannya MDLX-X Event Exclusive Edition. Ini gue nggak tahu sebenarnya event apa ya. Yang penting kalau ada tulisan event eksklusifnya itu menambah kesan mainannya jadi lebih mewah dan lebih mahal gitu teman-teman ya. Gue nggak peduli itu apa, yang penting intinya ya itulah ya, jadi ya kelihatan lebih mahal gitulah ya. Ini udah gue buka sebenarnya segelnya buat ngecek figurnya apakah dia datang dalam kondisi yang bagus atau tidak ya. Nah jadi ini kita buka saja ya seperti ini. Oke, mantep kali teman-teman. Wih, ini first impressionnya pertama. Waktu gue buka ini susah kali bukanya. Nih teman-teman ya. Nah, dia memang agak ngepas gitu teman-teman ya box coklatnya. Oke, ini dia. Mantep banget teman-teman. Kalian bisa melihat desainnya bener-bener klasik banget ya. Khas Mega Man ya atau Rockman. Nah buat yang kalian yang belum tahu Rockman atau Mega Man itu siapa ya, Rockman atau yang versi Jepangnya ya, kalau yang versi Inggrisnya tuh Mega Man. Jadi itu adalah salah satu karakter game Capcom ya zaman dulu ya. Jadi dia tuh gamenya tipe-tipe arcade kayak gitu. Biasanya yang tahu karakter ini tuh anak-anak tua teman-teman seperti saya gini ya. Dan kayaknya kalau bocil-bocil yang main zaman sekarang kayaknya mereka bakal stres deh, karena game ini tuh tingkat kesulitannya tuh sangat sulit banget ya. Jadi gue tuh main ini tuh pertama kali pas gue dibeliin komputer pertama kali pas zaman SD ya. Ternyata itu udah diinstal sama si tukang tokonya game Mega Man X. Gue inget banget Mega Man X4 kalau gue nggak salah ya. Nah sebenarnya tuh dia ada yang versi Mega Man, ada yang Mega Man X. Nah yang versi X ini adalah versi yang lebih bagus menurut gue pribadi ya, dengan gameplay yang lebih solid dan lebih apa ya, lebih detail, lebih complicated lah daripada yang versi X kayak gitu. Dan skill-skillnya juga lebih bagus, dan dilihat dari penampakannya dia juga lebih bagus ya menurut gue pribadi ya. Nah dia itu gamenya sulitnya itu apa, karena dia harus timingnya itu harus pas ya. Apalagi kalau ngelawan boss itu dia ada pola-pola tertentu dan itu harus sabar banget maininnya. Makanya gue bilang kalau anak zaman sekarang mainin game itu kayaknya bakal stres kayak gitu teman-teman ya. Pertama kali gua megang boxnya ini, walaupun boxnya kecil ya, tapi ini berat banget ya. Kenapa dia bakal berat banget? Nanti kita bakal cari tahu ya. Dan di sini juga ada 3Z ya, logo Trizero, ada hologramnya yang menandakan ini figurnya figur original ya. Karena banyak dari kalian yang sering kalau gua nge-review mainan, "Bang, itu mainannya KW ya?" Padahal dari harga juga udah kelihatan ya, kalau harganya segitu tuh nggak mungkin KW kayak gitu ya. Ya udahlah ya, mungkin newbie atau kayak gimana ya. Ini juga udah gua buka segelnya, langsung kita bongkar figurnya, langsung kita serot. Di sini kelihatan ada yang menonjol kayak gitu tapi bukan bakat ya. Kita buka di sini. Oke, kita dapat ini apa? Oh, ini dia manual instructionnya. Dan menarik sekali, ternyata dia ngasih kita kartu garansi teman-teman ya. Bukan hanya HP aja yang ada kartu garansinya, ternyata mainan juga. Ini pertama kali sih gua beli mainan yang ada garansinya. Kita lihat ya. Ini Trizero warranty sheet ya. Oke, bahasanya bahasa apa ini? Bahasa Hongkong, Cina gitulah, ada bahasa Inggrisnya. Dan ini ada tulisannya ya. Gua nggak tahu ini kalau ada apa-apa tuh ngirimnya kemana ya. Gua nggak tahu ya. Mungkin ke tokonya, karena ini gua beli di Victory Toys ya. Setahu gua Victory Toys itu adalah toko mainan yang official ya. Jadi dia tuh toko official yang menjual Trizero. Jadi biasanya kalau ada yang rusak atau apa dia bisa ditukar, karena dia kan resmi ya dari dari Trizero-nya ya.
Oke, selanjutnya kita dapat manual instruksinya dengan kertas yang art paper kayak gini ya. Oke, ini bisa ngapain aja, cara-cara bikinnya, cara-cara gerak-gerakinnya dan ngubah-ngubah part-partnya ada di sini semua. Oke, daripada berlama-lama lagi untuk membahas hal-hal yang tidak penting itu, mungkin langsung kita bongkar saja. Serot. Yo, di dalamnya ini ada Mega Man X, Rockman X. Wah, ini benar-benar nostalgia banget sih, karena ini logonya itu ngingetin gua ya sama gamenya. Wah, ini benar-benar bagus ya. Ini tulisannya Rockman, berarti ini dari Jepang ini. Dia nggak nulis Mega Man yang versi global ya. Oke, ini dia figurnya. Mantep. Oh, ternyata dia 2 layer guys. Nih teman-teman, 2 layer. Layer pertama ini ternyata dia ngasih kita ini. Aduh, apa sih ini lepas nih? Ada lem-lemnya. Ini kayak mana ini bukanya nih? Jadi pertama tuh kita dapat stand base-nya kayak gitu. Dia tinggal dicolokin aja. Oh, ini bukan stand base sepertinya ya. Ini buat stand buat narot efek tembakannya tuh. Jadi clear transparan kayak gini aja. Bahan plastiknya juga cukup kokoh. Mantap ya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kan kita lihat dia sesi unboxingnya. Wih, ini ada efek kayak cahayanya. Kalau kalian main gamenya pasti tahu nih, efek cahayanya tuh ke pling gitu di bagian sininya. Wah, ternyata dibikin juga ya. Wah, mantul ini. Kita langsung bongkar figurnya. Jadi ini dia yang kalian dapatin di paket figur ini. Pertama kita dapatin sepasang tangan seperti ini, sepasang tangan mengepal seperti ini, sepasang buster yang sedang ditembakkan X-nya, dan ini adalah versi yang charge ya. Dan uniknya efek charge-nya ini sendiri bisa kita jadikan kecil seperti ini ya. Seperti ini bisa dilepas, dan kita juga mendapatkan tembakan yang versi kecilnya kayak gini. Jadi tinggal kalian pasang aja di sini ya. Nah, harusnya ini tuh dia efek tembakan yang versi kecil teman-teman. Tapi ini gua nggak bisa masangnya ya. Dan di manual instruksinya juga nggak terlalu detail ya. Untuk pasang efeknya ini ke stand base-nya, dia itu kalian bisa lihat ya, ada lubang kayak gitu. Tinggal kalian colokin seperti ini saja. Nah, jadi dia udah jadi seperti ini. Si X ini terkenal tangannya bisa berubah menjadi pistol seperti ini ya. Jadi meriam kayak gini. Jadi dia seperti ini aja. Kita bisa dipasang di manapun kalian mau, di kiri atau di bagian kanan juga bisa ya. Tinggal kalian cabut aja seperti ini. Nah, cuma kekurangannya pertama di sini adalah kalau kita mencabut bagian ininya, ini juga ikut copot karena mau nggak mau kita kan harus megang ini kan untuk pegangannya kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian pasang aja di bagian sini. Oke, nah ini dia tangannya udah berganti menjadi buster. Agar kita bisa pasang mode tembakannya ini, untuk di bagian sini bisa kita putar dulu ini teman-teman ya. Nah, kayak gini, tinggal kita masukin aja dia seperti ini. Nah, dia mode X-nya sedang menembakkan buster yang versi charge. Dan untuk wajahnya kita dapat 2 pengganti. Yang pertama mode seperti ini, dan yang kedua adalah mode X yang lagi marah seperti ini. Untuk mengganti ekspresi wajahnya, pertama kita harus mencopot kepalanya dari sini. Kita tarik kepalanya seperti ini. Kita copot di bagian lampunya seperti ini, dan kita tinggal copot aja kepalanya seperti ini, dan kita ganti dengan ekspresi yang baru seperti ini. Tinggal kita pasang-pasangin lagi, dan wailah, akhirnya menjadi juga ekspresi wajahnya yang sudah diganti. Yang terakhir kita mendapatkan efek si X kalau lagi menang ya. Jadi dia kalau lagi menang tuh kan ada kepalanya kayak gini ya. Dan ini tuh ada artikulasinya di bagian sini ya, ada jointnya, jadi bisa digerak-gerakinnya. Nah, untuk cara pasangnya sendiri di kepala seperti yang tadi ya, kita buka seperti ini ya. Dan lampunya juga udah kita cabut di sini. Untuk cara pasang ininya di kepalanya agak sedikit rumit ya. Pertama kalian harus ngepas-pasin dia di dalam ininya ya, bagian sini. Nah, kalian masukin slot seperti ini ya. Nah, tinggal dipas-pasin seperti ini. Lalu kalian tempelin. Nah, ini agak susah nih ngepasinnya nih ke sini. Tuh susah. Bentar ya, agak ribet. Nah, jadi ini dia udah kita pas-pasin ya. Tinggal kita masukin aja ke sini. Oke. Klok. Nah, jadi ini pose Mega Man atau X-nya kalau lagi menang. Dan inilah dia bintang kita pada hari ini adalah si X. Untuk detail si X-nya ini bener-bener bagus banget dan gua suka banget ya. Kayaknya ini adalah salah satu figur X yang paling keren yang pernah gua pegang ya. Gua tuh punya si The Arts-nya ya, tapi yang zero gitu ya. Bahannya tuh full plastik, tapi yang ini kerasa lebih premium banget dan terasa mewah kalau kalian pegang ya. Mungkin karena memang harganya juga
lebih mahal ya. Dan buat info aja, ini kalau kalian pegang teman-teman, di bagian kakinya ini terasa berat ya. Boxnya itu juga kalau kalian pegang tuh terasa lumayan berat dibandingkan figur-figur kayak SHF dan yang lainnya, karena dia itu ada bahan die-cast-nya. Nah, ini terasa ya di bagian sini dingin, di bagian kakinya ini terasa berat banget, tapi di bagian atasnya kayaknya bukan die-cast ya. Dan kalian bisa melihat untuk di bagian cupnya, kepalanya ini bener-bener dicat dengan sangat bagus banget. Untuk di bagian matanya ini rapi dan gak ada cat-cat yang luber, dan warnanya ini terasa banget bagusnya ya. Warna birunya tuh terasa shining mengkilat kayak gitu, dan terasa banget robotnya, catnya nggak ada yang luber. Ini bener-bener rapi banget sih Trizero. Ini pertama kalinya gua beli Trizero, dan pertama kalinya gua juga langsung takjub sama buatan Trizero. Ternyata sekeren itu teman-teman. Untuk artikulasinya sendiri kita lihat pertama di bagian kepala, dia bisa nolek ke kiri dan ke kanan seperti ini. Dia bisa ke kiri dan ke kanan, bisa diputar-putar juga seperti ini. Dia bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh, karena dia ada artikulasi. Pertama artikulasi di bagian sini, yang kedua adalah artikulasi di bagian leher bawahnya seperti ini. Yang kurang gua suka di sini adalah sistem di bagian ininya, shoulder padnya ini dia sistemnya kayak gini teman-teman. Nah, jadi tinggal di slot aja kayak gini. Jadi kalau kalian gerak-gerakin, ini tuh biasanya gampang lepas kalau gua pose-pose kayak gitu ya. Nah, ini tuh dia bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh. Ada butterfly joinnya dan lumayan jauh tuh. Wah, ini mantap sih. Nah, terus di bagian sininya dia bisa sejauh ini ya, bisa diputar juga di bagian bicepnya di sini ya. Di bagian sininya juga bisa diputar, dan untuk di bagian sikunya cuma bisa segini ya. Di bagian sini bisa diputar, nggak bisa 360 derajat karena kehalang sama di bagian sininya. Bisa ke atas dan ke bawah sedikit banget ya, karena kehalang sama armornya. Dan di bagian sini dia bisa kayak gini jauh banget tuh ya. Bisa ke depannya nggak terlalu banyak nih teman-teman untuk di bagian diafragmanya, tapi ke belakangnya bisa bagus banget. Dan di bagian pinggangnya bisa kayak gini ya, tapi kalau ke depan nggak terlalu banyak karena kehalang sama bagian armor sininya. Bisa diputar kiri kanan, pinggangnya bisa diputar kiri kanan. Dan di bagian selangkangannya dia nggak bisa ditarik ya, jadi memang cuma kayak gini doang. Tapi untuk splitnya dia bisa split maksimal seperti ini, dan bisa nendang ke depan, ke belakang juga seperti ini aja teman-teman. Karena kalang sama pantatnya yang modelnya seperti ini ya. Tuh kan lepas lagi nih, ini gampang lepas nih. Di bagian sininya dia bisa nekuk maksimal banget kayak gini, mantap ya. Di bagian kakinya terlihat kayak agak susah bergerak gitu ya, tapi kalau kalian tarik seperti ini dia ada artikulasinya, jadi agak ngerenggang sedikit, yang bisa menambah artikulasinya walaupun nggak terlalu banyak-banyak amat. Tapi ya oke lah, nambah dikit ya, walaupun nggak ngefek-ngefek amat sebenarnya tuh. Kayaknya harus dipanjangin lagi nih artikulasi join di bagian sini tuh, seperti itu ya. Kalau kita tutup kayak gini dia malah nggak bisa gerak sama sekali teman-teman. Oke, jadi untuk artikulasinya memang tidak seluas itu ternyata ya, karena memang dia bentukannya seperti ini di bagian armornya ya. Si X ini dia punya ini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu gimmick yang dikasih ya sama Trizero, yaitu di bagian bawahnya kita ada kayak magnetnya gitu. Nah, ini ada kulkas gua ya, kita coba tempel di sini. Nah, ternyata dia bisa nempel seperti ini ya. Jadi memang seperti di gamenya kan dia bisa ngesot gitu ya di dinding ya, tapi karena artikulasinya terbatas dia nggak bisa pose kayak di gamenya teman-teman. Nanti kita coba ya. Jadi ini udah gua akal-akalin ya teman-teman ya, ternyata memang nggak bisa dibikin pose yang kayak si X-nya kayak ngesot di dinding ya. Jadi memang maksimal kayak gini doang. Sebenarnya ini udah bagus sih untuk gimmicknya, cuma ya karena memang artikulasinya nggak sebagus itu, jadi memang X-nya nggak bisa terlalu bebas berpose seperti di gamenya. Sayang banget ya. Untuk tinggi si X ini sendiri adalah sekitar 13 cm atau kurang lebih 5 inci. Dan ini dia perbandingan tingginya dengan Bandai di Art Zero, Sentinel Mega Man, dan Jada Toys Mega Man. Untuk dari skala menurut gua ini cocok ya disandingin sama di Arts-nya Bandai ya. Kalian bisa melihat ini benar-benar pas banget menurut gue ya, cocok ya. Dan untuk untuk Sentinel juga sepertinya cocok ya. Tuh, ini kan versi yang pertama ya, Mega Man yang versi pertama. Yang ini tuh versi yang lebih bagus ya, yang lebih upgrade. Yang X memang kayaknya seperti ini. Jadi Sentinel
si Trizero sama ini sama sebenarnya skalanya sama si The Art Bandai. Yang ngaco skalanya itu adalah Jada Toys kayak gini teman-teman ya. Jadi memang nggak masuk skalanya. Kayaknya dia tuh skala yang mirip-mirip ESHF, Doraemon dan teman-temannya yang Pimen apa kayak gitu ya. Nah, buat kalian penggemarnya Mega Man sih ya, yang seperti gua yang udah ketinggalan karena baru pengen ngoleksi Mega Man ya, karena memang ini adalah salah satu karakter game dari masa kecil gua ya. Ini tuh kalau kalian beli Bandainya udah cukup rare yang versi X ini ya. Dan Sentinelnya itu juga lumayan bagus sebenarnya. Gua tuh waktu itu pengen nyari yang X-nya juga, yang Sentinel, cuma harganya tuh udah digoreng dan lumayan mahal kayak gitu ya. Menurut gua yang lagi keluar baru-baru ini masih anget kayak gitu ya, yang X ini Trizero ya. Kalau kalian pengen ngelengkapin sama di arts-nya si Zero, mending kalian beli ini aja teman-teman. Karena kalau kalian beli Bandai itu atau beli Sentinel itu harganya udah digoreng dan lumayan mahal kayak gitu. Jadi ini menurut gua pas sih mereka baru ngeluarin kayak gini. Nah, buat kalian yang pengen beli ya, ini gua beli di Victory Toys ya. Harganya adalah 850.000. Jadi buat kalian yang doyan banget atau suka banget, ngefans banget ya sama Mega Man, Rockman ya, terutama yang versi X, kalian wajib beli sih. Takutnya ini tuh habis teman-teman ya, hilang di pasaran, karena memang si Mega Man atau X ini lumayan apa ya, lumayan sedikit yang ngoleksi gitu teman-teman. Takutnya pada habis kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat kalian yang pengen ngoleksi mainan ini teman-teman. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.